Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita kembali lagi di Islam itu indah. Bo! Pak! Masya Allah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Semoga jamaah yang di rumah juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bu! Bu, kita kan kalau sholat ini kan harus berwudu ya Bu ya Pak ya. Ya kan? Nah ini udah pada yakin belum wudunya udah pada benar? Insya Allah ya, maka dari itu nih kita akan membahas tema yang sangat bagus sekali. Udah benar belum sih wudhu kita? Udah sempurna belum sih wudhu kita? Tema hari ini adalah wudhu yang sempurna. Apa Bu? Wudhu yang sempurna. Alhamdulillah. Kalau gitu langsung aja tausiah pertama kita, ini ada Ustadz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abah? Sehat, alhamdulillah. Masya Semangat Allah. terus. Semangat ya Bu hari ini ya Bu? Semangat. Semangat insya Allah. Ustadz ini kan banyak orang yang kadang kita sendiri suka menyepelekan wudhu nih ya kan. Kalau istilah kita mah kadang yang penting mah kena air ya Ustadz ya. Nah ini apakah benar wudhu adalah salah satu penentu yang penting agar sholat kita khusyuk? Silakan Ustadz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Wudhu itu adalah luar biasa. Penentu bagaimana salat kita. Karena kenapa? Karena wudhu adalah salah satu di antara cara untuk menghilangkan hadas, yakni hadas kecil. Sementara syarat sahnya salat adalah suci. Suci. Bagaimana kita bisa suci? Caranya dengan cara berwudu. Apa yang menyebabkan sempurnanya ibadah, maka itu kewajiban. Betul apa benar? Terserah. Mau bilang betul apa benar terserah. Karena kenapa? Karena berbicara tentang wudu ini sangat penting. Selain ini adalah bagaimana kita bisa menyempurnakan ibadah kita, penentu bagaimana kita bisa sholat dengan sempurna. Karena bagian daripada kesempurnaan adalah bagaimana bisa diterimanya sholat kalau kita suci adalah adanya bersuci dengan cara berwudu. Karena berwudu itu adalah untuk mengangkat hadas kecil. Sekali lagi mengangkat hadas kecil. Sementara kalau kita mau sholat harus suci badan, pakaian dan tempat sholat. Sementara yang disucikan adalah badan kita. Makanya ini adalah merupakan perintah untuk melaksanakan wudhu sebelum sholat. 1, 2, 3 sebelum sholat. Ya, sebelum sholat kita harus berwudu. Sebelum kau melaksanakan salat maka cucilah, basuhlah dan sebagainya. Diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan diri lewat jalur yang namanya berwudu. Makanya kepada kita semua harusnya menyempurnakan wudu sebagaimana tema kita hari ini. Bagaimana supaya ibadah kita sempurna. Utamanya bagaimana khusyuk salat kita. Bagaimana bisa khusyuk kalau kita tidak sempurna. Dalam hal sebelum melaksanakan yang namanya sholat. Ada namanya, kalau rukun kan dalam sholat. Rukun itu kan dalam ibadah. Tapi syaratnya itu sebelumnya. Makanya memperbaiki. Maka wudhu adalah ibadah yang berkaitan dengan sholat. Yakni syarat diterimanya sholat. Sekali lagi, syarat diterimanya sholat. Bahkan dengan berwudhu pun kita akan apa? Membersihkan dulu diri kita. Apa artinya? Membersihkan dulu baru menghadap kepada Allah lewat jalur yang namanya
berwudu. Makanya orang berwudu itu sebenarnya memperbaiki dirinya sebelum menghadap kepada Allah. Supaya lebih khusyuk ibadahnya. Karena kenapa? Membersihkan dulu dirinya baru menghadap kepada yang akan dihadapi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita salat sebenarnya kita berdialog, menghadap kepada Allah. Kepada manusia saja kalau kita mau menghadap, kita harus membersihkan diri. Ibaratnya kalau kita mau ketemu pejabat, kita harus bersuci, mandi dan sebagainya. Saya teman-teman dari Naam Arkapela udah mandi? Udah. Mau ke sini aja mandi, ibu-ibu mandi. Saya rasa ibu-ibu mandi sore. Baru naik mobil menuju ke sini. Apalagi dengan berwudu sebenarnya mengangkat derajat kita. Derajat apa? Kemuliaan. Karena berwudu itu sekiranya orang, padahal kalau berbicara tentang wudu, ibaratnya tidak semua yang dibersihkan, tapi anggota wudu yang dibersihkan. Tapi maknanya luas. Mungkin kalau saat sekarang kita mau bahas, tidak cukup waktunya. Iya, Tapi benar, akan Ustaz. bertahap demi bertahap bagaimana kita berusaha untuk menyempurnakan wudu. Makanya jamaah Islam itu dimanapun berada, jangan kemana-mana, ikuti terus. Karena Masya kenapa? Allah, Masya Ini Allah. adalah bagaimana kita bisa menyempurnakan wudu kita, belajar menyempurnakan wudu dan belajar untuk lebih menyempurnakan ibadah yang alhamdulillah Masya yakni sholat. Allah. Ustadz berarti memang benar-benar berpengaruh ya dalam sholat kita ya Ustadz ya. Kalau Sangat wudhu kita- berpengaruh. Baik. Kaget ya? Enggak sih, lumayan aja. Oke. Ya berarti sangat berpengaruh ya Sangat Mbak ya. berpengaruh, Karena kalau iya. kita wudhunya juga nggak benar, cuma kena air Iya. doang, sholatnya pun juga nggak akan khusyuk. Aduh ya Allah, Masya sayang Allah. sayang banget. Ya luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, boleh tepuk tangannya Bu. Masya Allah ya. Mudah-mudahan wudhu kita sempurna ya Bu ya. Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bu! Masya Allah, langsung aja nih dia ada Ustazah ini. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya. Udah lama kita nggak ketemu ya Ustazah ya, Iya, Masya Allah ketemu lagi akhirnya. Ustazah ini kan sebelum kegerakan ya kan atau basuhan wudhu. Ini sebenarnya berapa sih baiknya ukuran air yang akan digunakan untuk berwudhu? Kemudian apakah dalam berwudhu boleh kurang dari 3 basuhan? Atau malah boleh lebih dari 3 kali basuhan? Nah seperti apa tuh Ustazah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu tuh nggak terlalu banyak Bu. Kalau Ibu kan biasanya kalau disuruh wudu kalau pasti nyarinya apa Bu? Keran ya. Terus kalau misalnya nggak ada keran pasti ember sebanyak-banyaknya ya enggak. Nah kalau Nabi 1 mud saja udah cukup. 1 mud itu berapa sih? 1 mud itu Bu kira-kira 2 tangannya Nabi ya ditangkupkan jadi satu kayak gini. Ya kira-kira 1 gayung lah atau 1 baskom kecil. Cuman wudhunya nggak langsung diciduk tapi dituang. Jadi jangan sampai diciduk begini ya Bu. Kenapa? Karena khawatir nanti sisanya yang air mustakmal itu masuk lagi ke dalamnya. Jadi nanti sisa yang ada di baskom dan gayungnya jadi nggak bisa dipakai lagi untuk berwudhu karena kecampur dengan air mustakmal. Jadi dituang dikit-dikit terus basuh ya semua anggota wudhu. Nah terus gimana dong kalau misalnya kita tidak menemukan air mengalir, nggak ketemu keran ya Bu, adanya bak. Boleh nggak? Boleh, tapi diambil pakai gayung ya, jangan langsung begini. Kecuali kalau baknya agak gede, yang agak besar ya, yang isinya kira-kira air 2 kulah. Ibu tahu nggak kira-kira berapa air 2 kulah? Air 2 kulah itu memang ijtihadiyah, para ulama nanti mengijtihadkan berapa banyaknya. Tapi menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu, beliau mengatakan kira-kira 2 kulah itu banyaknya 270 liter. Ya, jadi dalam 1 bak kira-kira isinya 270 liter. Nah itu walaupun kejatuhan najis yang sedikit seperti kotoran cicak ya, yang tidak merubah sifatnya, tidak berbau, warnanya tidak berubah, rasanya juga tidak berubah. Nah itu boleh kita pakai untuk berwudu. Tapi jangan diobok-obok, nanti malah jadi kotor, berubah jadi keruh. Ya, jadi tetap pelan-pelan kalau misalnya ibu ketemu bak, isinya 2 kulah, ada kotoran cicak di ujung-ujungnya, nah itu pelan-pelan diambil yang bagian atasnya ya. Jangan diobok-obok nanti keruh. Terus tadi pertanyaan Aca, gimana dong kita kalau membasuh anggota wudhu nih? Kan Ibu biasanya kalau basuh wajah berapa kali? 3 kali. Sebetulnya 1 kali cukup atau enggak?
Cukup nggak Bu? Jadi memang kaitannya dalam masalah ini nih Rasulullah SAW mencontohkan ada 3 kali contoh, ada 3 hadis yang terkaitan dengan itu. Ana Nabi SAW yatawadda'u marratan. Kadangkala Nabi berwudu 1 kali saja. Kadang-kadang ya. Jadi kalau 1 kali sudah rata airnya sudah cukup. Dalam satu hadis yang lain, ana Nabi SAW yatawadda'u marrataini. Kadangkala Nabi 2 kali. Kadang 2 kali wajah, tangan juga 2 kali ya. Jadi kalau misalnya yang pertama kayaknya kurang rata nih airnya, ya udah boleh 2 kali. Tapi ada satu hadis lagi, ana Nabi SAW yatawadda'u salasan. Kadang juga Nabi wudunya 3 kali. Dan para ulama fikih mengatakan bahwasanya yang paling afdol itu 3 kali. Karena itu yang paling sempurna dan Allah menyukai jumlah yang ganjil. Nah ini yang paling afdol. Pertanyaannya saat ibu mencuci 3 kali, dalam istilah bahasa Arabnya taslis, men-3 kalikan basuhan. Itu ibu cuci tangannya kanan kiri, atau kanan, kiri. Ayo ibu beda-beda nih jawabannya. Kanan, kiri, atau kanan. Ayo. Diperjelas, ada teman saya begitu. Gimana, Ustaz? Ada yang teman saya begitu, diperjelas. Jadi sebetulnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu kanan, kiri. Berarti jawaban ibu tadi benar, betul. ibu udah benar. Iya. Kanan, kiri. Iya, Ada betul. teman saya, mudah-mudahan ditonton nih. Aku udah tegur. Kanan harusnya. Ya, kanan kiri. Itu. Kaki juga Bu sama ya. Jadi mohon maaf nih, kanan, kiri. Kalau kanan kiri kayak orang main sepak takraw Bu. Ya, kanan kiri kayak main sepak takraw gitu ya. Kayak mainannya orang dulu. Nah ini yang sebetulnya kalau misalnya udah terlanjur gimana dong? Boleh nggak kanan kiri? Ya boleh saja nggak apa-apa. Tapi kalau mau persis banget kayak Nabi, mau nyunah kayak Nabi berarti kanan, kiri. Dan berwudu itu intinya nggak perlu air yang banyak banget, nggak perlu. Air yang sedikit pun sudah cukup. Kenapa? Karena buktinya Nabi 1 mud aja sekira-kira 1 gayung itu udah cukup. Cuman dituang ya Bu, jangan langsung dicelupin tangannya Kadang ke dalam. kita suka sembarangan juga ya Ustazah Iya. karena airnya banyak jadi main seenaknya aja. Itu dia, Oh. nanti malah mubazir sama Iya, air mubazir, ya. benar. Gunakan Ustazah. air dengan semanfaat mungkin. Masya Allah, terima kasih banyak ilmunya Ustazah Sama-sama Aini. aja. Boleh tepuk tangan nih dong Bu, buat Ustazah Aini. Masya Allah ilmunya hari ini. Bu, semangat gak Bu? Ada yang merem gak? Nggak ada ya, melek semua ya, Masya Allah. Kita hari ini kedatangan bintang tamu, ini suaranya merdu sekali ya Bu ya, tadi ya Bu ya. Ini ada Naam Akapela, boleh tepuk tangannya dong Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Naam Akapela kakak-kakak semuanya, baik semuanya. Sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Boleh dong kenalin satu-satu nih Kak, silakan personilnya. Nama saya. Oh enggak, Silakan. punten nih ya, mohon maaf sebelah sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami Naam Akapela, nasib anak-anak muda ya. Naam. Masya Allah, masih muda ya, milenial. Yang di pojok sini ini ada Kang Tito. Ya, Tito. Tito beliau di bariton suaranya. Kemudian ada Kang Iwang, beliau di tenor. Saya Kamal, lead vokal. Ada Faik di beatbox. Dan juga ada Khozin di bass. Masya Nah, Allah. kami dari Bogor, luar biasa. alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi. Kang, ini boleh dong ngobrol-ngobrol. Ini ngomong-ngomong kalau masalah wudhu nih ya, kita lagi ngomongin wudhu ya. Kira-kira udah ngerasa sempurna belum sih Kang untuk wudhu sendiri? Ya, alhamdulillah sih, insya Allah ya kalau pribadi sih insya Allah sudah berusaha untuk sempurna ya. Kalau dengar dari tadi juga kebetulan emang alhamdulillah Benar sesuai ya, insya lah gitu, Allah ya. Allah. Terus pernah nggak sih Kang, mungkin Kang Tito juga kalau misalnya kan adalah kita pasti momen dimana misalnya waktu sholatnya udah mau habis nih, terus kita jadinya buru-buru nih wudhunya. Nah pernah nggak ada momen kayak gitu? Pernah banget. Pernah banget ya, iya aku pun Iya. juga pernah. Jadi Jadi wudhunya kayak cepet gitu loh Habib, kayak agak lebih cepet gitu. nggak ada hitungannya gitu loh. Betul. Ada cuma sekali aja jadinya. Oh Ya, gitu. sekali-sekali. Baik. Sekali-sekali aja. Oke, terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol Ya, lagi baik. ya, kakak Siap. semuanya, Masya Allah. Tepuk tangannya boleh Bu.
Bu. Mau masih dengan yang tausiah lagi nggak Bu? Mau ya, kalau gitu langsung aja ini dia ada tausiah dari Habib Muhammad, Masya Allah. Silakan Habib. Masya Allah, apa kabar Habib? Alhamdulillah sehat. Habib, ini kan kita masuk ke pembahasan ya, yang awal banget ini dalam wudhu itu kan pastinya niat ya Habib ya. Nah, ini sebenarnya bagaimanakah berniat yang baik dan benar dalam berwudhu? Silakan Habib. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladhi arsyada man istafahu li'ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berbicara tentang wudu sangat penting karena wudu ini menyebabkan sah atau tidaknya kita sholat. Jadi kalau wudunya saja sudah tidak sah, sholatnya sudah dipastikan tidak sah. Maka di dalam kitab Zubat itu syarahnya Ghayatul Bayan, itu dikatakan nanti orang-orang ini berbondong-bondong kepada Allah, datang minta pahala sholat. Tapi kata Allah, kadzabtum, dusta kalian karena pahala sholat kalian tidak ada. Kenapa? Sholatnya tanpa ilmu dan kita sholat tidak tahu kita ini sah atau tidak kita punya sholat. Nah ini berawal dari wasail. Wudhu ini dikatakan dalam bahasa fikih wasail. Salah satu wasilah untuk melakukan ibadah sholat. Dekat kepada Allah. Kalau kita berbicara niat, sebelum niat kita harus tahu dulu wudhu ini apa. Wudhu ini secara lugatan, wudhu itu ismun li ghasli ba'dul a'dha. Artinya ismun li ghasli ba'dil a'dha. Wudu ini artinya bagian mencuci sebagian anggota badan, itu namanya wudu. Sebelum masuk syara'an, lugatan. Ma'khudhun minal kalima al-wadha'ah. Makanya ibu-ibu kalau pengen cantik, nggak usah banyakkan make up. Artinya wudu itu artinya mencuci sebagian daripada anggota badan, namanya wudu. Ma'khudhun minal kalimat wadha'a. Ma ma'nal wadha'a al-husnu wal jamal. Jadi dari arti wudu saja sudah bagus. Arti wadha'a itu husnu wal jamal, kecantikan dan keindahan. Jadi kalau ibu-ibu pengen awet muda, nggak usah banyak disuntik-suntik, banyakin wudu. Ada kalimat wudu, ada kalimat wadu. Wudu itu kan kayak Ustaz Maulana, orang bilang waduk. Waduk itu sebenarnya dari kalimat wadu. Kalau wudu itu ismu li fi'lil wudu. Kerjaan wudunya itu namanya wudu. Airnya itu namanya wadu. Jadi kalau wudu kerjaannya, kalau wadu itu nama airnya. Dan kalau kita bicara niat boleh pakai bahasa apa saja. Niat gampang. Ada yang nawaitul wudu'a. Ada yang bacanya nawaitu raf'al hadatsil asghar. Ada yang niatnya nawaitu taharata lissalah. Bahasa Indonesianya apa? Cari sendiri. Ya, artinya saya berniat berwudu karena Allah. Atau saya berniat mengangkat hadas kecil karena Allah. Caranya muqtarinan bi fi'li, bersamaan dengan kerjaannya. Ustaz Maulana, maafin. Aduh, kita minta tolong guru. Jadinya misal kita berwudu, caranya ada yang yusobu, tadi ada yang disendok, ada yang pakai gayung, nanti dicerahkan semuanya. Ketika berwudu, niat istihdhar, ibu-ibu sudah ada di hatinya. Misalnya nggak bisa bahasa Arab, kalau dalam Imam Syafi'i, di luar dari madzhab yang lainnya, Imam Syafi'i melafazkan niat itu sunnah. Itu nawaitul wudu'a misalnya sunnah, tapi tetap mahalluha fil qalbi, yang wajib itu di hati. Tapi caranya muqtarinan bi fi'li, sebelum kita mulai juga. Nanti sebenarnya ada sunnahnya, sepertinya mencuci nanti pergelangan tangan, insya Allah lah lain waktu 7 tahun lagi insya Allah. Lama banget. Karena buru-buru nggak bisa wudu. Kemudian ambil air, kita baca. Ketika air nempel, nanti kita kasih tahu batasan muka. Sebenarnya panjang batasan muka itu dari pertama tumbuh rambut sampai akhir zakan. Di akhir dari dagut nih, itu batasan muka. Tanpa tumbuh rambut. Habib kalau keningnya panjang, ya nasib dah.
Maksudnya kalau keningnya panjang bagaimana? Sekedar secara urfan. Urfan itu umum, orang umum, oh keningnya segini. Oh dia setengah meter, ya ambil yang setengah meternya, jangan yang 1 meternya. Secara umum, misalnya secara umum ya. Atau yang nggak punya rambut sama sekali. Jadi caranya diambil air, baca istihdor, niatkan. Aku berniat wudhu karena Allah. Tidak boleh niat dulu baru naik. Tidak sah. Atau nyuci dulu baru niat. Tidak sah. Wajib muqtarinan bifi'lih. Jadi harus bersamaan niat dengan cuciannya harus bersamaan. Sampai mana? Artinya muqtarinan bifi'lih, cuci seperti ini. Diratakan. Maaf tadi Ustazah Masya Allah sudah menjelaskan. Dalam madhab Imam Syafi'i dan Badil Madhab boleh kita mencuci kedua. Yang pertama kan beliau mengatakan wajib, Masya Allah sudah sangat lengkap tadi wajib. Boleh cuci yang kedua kalau dengan syarat yang pertama sudah rata. Jadi cucian kedua itu bukan menambal. Kita yakin sudah rata. Tapi ketika kita yakin sudah rata, ternyata tidak rata. Itu gunanya yang kedua, sunnah itu menambal. Tapi dengan syarat harus yakin dulu cucian pertama itu rata. Gimana? Tepuk tangan dong, Masya Allah. luar biasa. Abah, sangat luar biasa ya. detail. Detail banget. Abah pegel nggak, Bah? Enggak. Enggak ya? Enggak. Sangat detail sekali. Maafin. Masya Allah. Habib berarti ini benar-benar ya Habib ya. Berarti kalau wudhunya tidak sah, sholatnya pun tidak akan sah Tidak akan otomatis. sah. Nanti diawali Ya. dari wudhu, nanti diawali dari air, bagaimana air, sifatnya air. Sebetulnya banyak dan Banyak luas. sekali. Nanti kita akan bahas lagi ya. Insya Allah, Terima kasih insya Allah. banyak Habib Afwan. Muhammad. Masya Allah. Tepuk tangannya dong Bu. Ya jamaah ini masih banyak sekali nanti ya. Ada tahapan-tahapan wudhu lainnya akan kita bahas di segmen nanti. Nanti juga kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Jamaah yang dirahmati Allah jangan kemana-mana tetap di Islam itu Indah. Jamaah